Senandung Azalea, episode 11, Pria Lain. Aska hanya makan masakanku saat Bu Rianti dan Pak Raditya datang ke apartemen waktu itu. Setelahnya, Aska kembali tak menyentuh masakan yang kusiapkan untuknya. Semua masih sama seperti di awal, hubungan kami masih sedingin es. Namun, perubahan apa yang aku harapkan? Sejak awal aku sudah sepakat dengan Aska tentang semuanya, termasuk tentang kemungkinan jika kami berpisah. Ya, aku harus menerima kenyataan itu. Chin up, Azalea. Lakukan apa saja yang membuatmu senang daripada hanya memikirkan pernikahan yang rumit ini. Ucapku menyemangati diri sendiri. Cuaca terlihat cerah hari ini. Sepertinya akan menyenangkan kalau aku berjalan-jalan. Hari ini aku ingin ke taman untuk menghirup udara segar. Namun, aku memutuskan untuk ke mall sebelum ke taman. Aku tidak banyak berbelanja saat berada di mall, hanya membeli perlengkapan untuk kebutuhan rumah. Setelah puas berkeliling dan makan siang, aku memasuki sebuah toko buku yang masih berada di dalam mall. Cukup lama aku berada di toko buku dan sudah memilih beberapa buku yang ingin kubeli. Alih-alih ke kasir, aku memutuskan untuk melihat-lihat rak buku teknologi informasi terlebih dahulu. Karena terlalu serius, aku tak sadar ketika tanpa sengaja aku menabrak seseorang. Aku tersentak lantas memutar tubuh dan menengadah menatap sesosok pria di depanku. "Maaf," ucapku segera. "Tidak apa-apa," jawab pria yang berpakaian kerja formal itu tersenyum tipis. Aku mengangguk dan membalas senyumannya. "Maaf mbak," ucap pria itu ketika aku ingin beranjak. Dia menatapku beberapa saat sebelum berkata, "Sepertinya saya pernah lihat mbak sebelumnya." Aku mengerutkan kening. "Oh ya? Apakah aku mengenal pria ini? Sepertinya aku juga memang pernah melihatnya sebelum ini, tetapi aku tak ingat di mana." "Maaf kalau saya salah, tapi mbak ini kasir di toko perlengkapan alat tulis yang bernama..." Pria itu terdiam sejenak seperti sedang mengingat. "Rianti Stationery?" "Ya, saya pernah bekerja di sana," jawabku tersenyum canggung. "Benar kalau begitu. Saya sering singgah di Rianti Stationery untuk membeli perlengkapan alat tulis waktu kantor saya masih dekat situ. Sekarang saya sudah dipindahkan kembali ke kantor pusat di Sudirman." Pria itu menjelaskan tanpa komentar. "Oh, begitu ya." Hanya itu yang kukatakan sambil mencoba tersenyum. Aku sudah mengingat pria ini sekarang. Dia dulu sering singgah ke Rianti Stationery. Setiap berbelanja, ia membeli banyak perlengkapan alat tulis dan komputer karena menurutnya produk yang dijual di Rianti Stationery berkualitas baik dan ada beberapa produk yang jarang ditemukan di tempat lain. "Sekarang kamu masih kerja di sana?" tanya pria itu lagi. "Tidak lagi, maaf, saya permisi," ucapku sambil beranjak agar dia tak bertanya tentang alasanku berhenti bekerja dan juga karena aku tak nyaman berbicara dengan orang asing. "Wait," panggilnya lagi ketika aku sudah melangkah. Aku menoleh dan pria itu mendekatiku lagi. "Boleh saya tahu nama kamu?" "Azalea." "Beautiful name." "Saya Barata." Pria itu mengulurkan tangan. Aku balas menyalaminya, lalu segera menarik tanganku lagi. Pria itu terlihat ragu, tetapi kemudian ia berkata, "Azalea, maaf kalau saya lancang, tapi boleh saya minta nomor ponsel kamu?" "Maaf mas, saya hanya memberi nomor telepon saya untuk keluarga dan teman dekat saja," kataku. Dia mengangguk tersenyum seolah memaklumi alasanku. Aku balas tersenyum dan berucap cepat, "Saya permisi." Tanpa menunggu balasan lagi, aku beranjak meninggalkannya. Dari sudut mata, kulihat pandangannya masih mengikutiku. Bergegas aku menuju kasir dan berharap ia tak memanggilku lagi. Setelah selesai, aku segera keluar dari mall dan berjalan ke sebuah taman yang letaknya tak terlalu jauh dari area mall yang kusinggahi tadi. Warna hijau di taman mampu menenangkanku walaupun udara tetap saja tak sejuk karena berada di tengah kota begini. Perlahan aku menghampiri sebuah kursi di pinggir taman. Ketika duduk, aku mengedarkan pandanganku ke penjuru taman sambil minum jus buah. Tiba-tiba aku teringat akan pria yang bertemu denganku di toko buku tadi. Pria yang sering berbelanja di Rianti Stationery. Aku jadi merindukan Rianti Stationery dan pekerjaanku sebagai kasir di sana, melayani pembeli yang ingin membayar belanjaan, mengobrol dengan Vera dan Dita, atau sekadar memandangi langit sore dari balik dinding kaca toko tersebut.
Lamunanku buyar saat mendengar suara getar ponsel, telepon dari Bu Rianti yang memintaku datang ke kediaman Mahawira. "Temani Mama nonton drama Korea ya, ada drama baru yang sedang Mama tonton." Suara Bu Rianti terdengar seberang sana. Bu Rianti memang penyuka drama Korea. Sebelum aku menikah dengan Aska, Bu Rianti juga sering mengajakku menonton bersama. "Ya Ma, saya kesana sekarang," jawabku. "Mama suruh Mang Diman jemput ya." "Tidak usah Ma, saya naik taksi online saja biar saya langsung berangkat." "Oh ya sudah, nanti malam biar Mama suruh Aska jemput kamu," ujar Bu Rianti. Aku tak menjawab. Selain tak ingin merepotkan Aska, aku juga sedang malas berkomunikasi dengannya, apalagi saat berada di depan mertua. Mau tak mau kami harus berakting menjadi suami istri yang baik-baik saja. Perlahan aku mendongak menatap langit. Hari sudah sore, tetapi matahari masih benderang. Sebelum beranjak, aku mencoba menikmati lagi kehijauan di taman ini. Kuhirup napas dalam dan membuangnya pelan-pelan. Berharap semua gundah juga ikut terbuang. Sebagaimana aku berharap semua kerumitan dalam pernikahanku dan Aska akan berakhir.